Dari mana aja lu, Cir? Baru kelihatan. Gua habis liburan dong. Liburan kemana tuh? Habis dari Semarang. Lu bawa apaan itu? Ini gua bawa makanan lumpia khas Semarang. Lu mau nggak? Wih, enak banget kayaknya. Iyalah enak, tinggal makan. Masa nggak enak? Ngomongin soal Semarang, lu tahu nggak tempat angker yang ada di sana? Di Semarang. Gua pernah denger tuh. Kalau nggak salah Lawang Sewu. Soalnya kemarin gua mampir ke situ. Nah, iya, selain itu ada lagi tahu tempat angker yang ada di Semarang. Oh iya? Apa aja tuh? Gimana kalau kita bahas aja tentang tempat angker yang ada di Semarang? Wah, ide yang cemerlang tuh. Kuilah, gasken. Yang pertama adalah Lawang Sewu. Dahulunya merupakan sebuah gedung Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij yang dibangun tahun 1904 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu sempat dialihfungsikan menjadi kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, Kodam Diponegoro, dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Sekarang, Lawang Sewu dijadikan destinasi wisata dan museum sejarah. Julukan Lawang Sewu disematkan karena jumlah pintu dan jendela di bangunan ini sangat banyak. Walaupun sebenarnya tidak sampai 1.000, terletak di Jalan Pemuda, tepat di depan Tugu Muda, Semarang. Lawang Sewu terkenal dengan keangkerannya. Banyak kejadian mistis tak masuk akal sering terjadi di sini. Beberapa kali juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar film horor dan acara misteri. Yang kedua adalah Tanjakan Gombel. Salah satu tempat yang paling terkenal angker di Semarang adalah Jalanan Bukit Gombel di Ngersep, Kecamatan Banyumanik. Jalanan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda yang dipimpin oleh Baron van Hektern. Pembangunan jalan ini sempat mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebab tidak lain adalah karena Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama kali datang ke Semarang. Yang ketiga adalah Rumah Abraham Fletterman. Rumah Abraham Fletterman merupakan rumah tua bergaya arsitektur khas Belanda yang terletak di Jalan Veteran, Kota Semarang. Rumah Abraham Fletterman sekilas tampak kosong tak berpenghuni dengan aura mistis yang dapat membuat merinding walau hanya memandang saja. Rumah ini sangat angker. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih tampak mondar-mandir di halaman setiap malam hari. Dahulu, rumah Abraham Fletterman juga sempat jadi lokasi film berjudul Beranak Dalam Pendam yang dibintangi oleh mendiang Susana. Yang keempat adalah Gereja Katolik Santo Yusuf Gedangan. Gereja Katolik Santo Yusuf merupakan gereja megah yang berlokasi di Gedangan, Kota Semarang. Dalam riwayat berdirinya, gereja ini pernah satu kali runtuh dan menyebabkan beberapa orang tewas tertimbun material bangunan. Warga sekitar seringkali dihantui oleh sosok pastur bule yang mengelilingi bangunan gereja pada malam hari. Tak hanya itu, lonceng gereja juga kerap mengagetkan warga karena berbunyi tiba-tiba tanpa ada satupun yang menggerakkannya. Yang kelima adalah Marabunta. Marabunta merupakan bangunan bergaya arsitektur Belanda dengan 2 ekor semut merah. Marabunta di bagian atapnya. Tak ada satupun yang tahu korelasi antara semut marabunta dengan bangunan tua ini.
Dahulu, Marabunta merupakan teater dan kafe yang mementaskan berbagai judul drama pada masa Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung Marabunta beralih fungsi menjadi tempat resepsi pernikahan. Menurut pengakuan warga, sering terlihat sosok wanita Belanda yang menari-nari dan menangis seolah sedang mementaskan sebuah drama di dalam gedung Marabunta. Yang keenam adalah SMA Negeri 1 Semarang. SMA Negeri 1 Semarang merupakan salah satu sekolah favorit di kota Semarang yang melahirkan siswa-siswi berprestasi. Tak banyak yang tahu bahwa sekolah ini telah ada sejak masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Awalnya, SMA Negeri 1 Semarang bernama Hugerberger School, yang berarti sekolah warga yang lebih tinggi. Pada tahun 1939 sampai 1942, kemudian pada kedudukan Jepang digunakan sebagai asrama sekolah pendidikan untuk tentara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Terakhir, pada 29 September 1945 kembali beralih fungsi menjadi rumah sakit tentara oleh pemerintah Belanda selama beberapa bulan saja. Sekolah ini memiliki satu lorong bawah tanah rahasia yang konon terhubung dengan ruang bawah tanah Lawang Sewu. Bagi yang mengerti, aula SMA Negeri 1 Semarang memiliki aura kesedihan yang amat mendalam. Berbagai penampakan tentara Belanda, Jepang, dan pribumi dengan tubuh yang tidak utuh kerap mendebar teror di sepanjang koridor sekolah. Tak jarang penampakan tentara Belanda yang sedang berbaris dan 2 orang noni Belanda bergaun indah juga sering terlihat di beberapa sudut sekolah. Yang ketujuh adalah gedung bekas pabrik gas yang terletak di Jalan Sleko nomor 17 Kota Semarang. Dahulu, bangunan ini merupakan sebuah pabrik gas pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia dan tempat terendam luapan sungai, semua aktivitas produksi dihentikan dan dibiarkan kosong. Salah seorang penjaga sempat bercerita mendengar suara orang bercanda dan bekerja dari dalam bangunan kosong ini. Jalur perlintasan kereta api yang tepat berada di gedung ini juga sering menyebabkan korban jiwa, sehingga semakin menambah aura angker. Sekian dulu pembahasan tempat angker yang ada di Semarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang akurat. Kami hanya mengambil dari beberapa sumber yang ada di internet. Nantikan tempat angker di daerah lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.